Hai Bio, saya doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Di episode sebelumnya kita menyaksikan Chenan sangat tercengang ketika melihat sebuah patung yang berdiri di depannya. Karena patung yang ada di depannya itu adalah patung seorang yang sangat dikenalnya, yaitu adalah Tante Zuan. Itu adalah patung peri tante yang tak tertandingi, kata Cuyu. Peri tante? Apa benar-benar itu Tante Zuan? Tanya Chenan. Jangan panggil peri tante dengan namanya, jawab Cuyu. Bukankah itu sudah 10.000 tahun yang lalu? Bagaimana orang-orang masih bisa mengenalnya? Dan Putri Chu pun menjawab kalau peri tante ini datang ribuan tahun yang lalu. Dan dialah yang memberikan busur Haoyi kepada kerajaan Dongchu. Chenan pun berpikir bisa melupakan masa lalu. Tapi ternyata satu persatu ingatan masa lalunya muncul di hadapannya. Chenan pun melamun dan kembali ke masa lalu, di mana dia teringat ketika dia bertemu dengan Tante Zuan. Di mana pada waktu itu Chenan bertanya kepada Tante Zuan, apakah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi kepada Tante Zuan? Dan di situ Tante Zuan mengajak Chenan untuk bertepuk tangan agar mereka bisa bertemu lagi. Dan Chenan pun tersadar dari lamunannya. Karena diingatan Chenan, mungkin karena itulah membuat kekuatan internal Chenan menjadi memudar. Dan Chenan pun bergumam, sekarang kamu adalah peri dan aku adalah manusia biasa. Mungkin perlu waktu yang lama untuk bisa bertemu lagi. Mungkin ketika aku sudah menjadi peri. Mendengar itu pun Putri Cuyu ketawa terbahak-bahak sambil berkata, kamu juga ingin menjadi peri? Lihatlah dirimu, sudah kehilangan kekuatan, kamu masih di ranah tingkat 1. Tapi ketika Putri Cuyu melihat tatapan Chenan, dia menjadi ketakutan, Bio. Dan terlihat di sini para pekerja itu sedang membicarakan Chenan, Bio. Kata mereka, pria itu tidak mempunyai kekuatan, Bio, yaitu Chenan maksudnya. Tapi orang itu bisa menyenangkan Tuan Putri, kata mereka. Walaupun dari kejauhan, Chenan pun bisa mendengarnya, Bio. Chenan pun hanya menghela nafas di sini. Putri Chu pun memberitahukan kepada Chenan bahwa dia akan tinggal di sini, Bio. Dan dia berpesan kepada Chenan agar dia merahasiakan kalau Chenan itu bisa menggunakan busur Haoyi, Bio. Dan nampak ada seekor naga yang datang di sini dan langsung menerkam seorang, Bio. Dan dia melemparkannya, Bio. Waduh. Dan salah satu pekerja ini langsung minta ampun agar dia dibunuh, Bio. Dan orang yang di atas naga itu melemparkan tombaknya, Bio. Jahat sekali orang ini. Untung saja Putri Cuyu ini langsung menahannya, Bio. Orang ini sungguh arogan, Bio. Diperkenalkan namanya adalah Sima Lingkong. Setelah Sima Lingkong ini turun dari naganya, dia pun langsung dimarahin Putri Cuyu, Bio. Dia langsung komplain kepada Sima Lingkong, kenapa dia memperlakukan orang-orang yang di sini begitu kejam, katanya. Sima Lingkong dengan arogannya menjawab, mereka ini hanyalah budak. Mereka harus bangga menjadi cemilan tuntianku. Tuntian ini adalah naganya, Bio. Sima Lingkong pun menganggap temperamen Tuan Putri ini sebegitu liar. Tapi dia suka, katanya. Datanglah Chenan dari belakang, Bio. Chenan pun bertanya, siapa pria songong ini? Melihat Chenan datang, Sima Lingkong pun berkata, hanya pria desa Udik, berani berlindung di bawah wanita istana. Mendengar itu pun Putri Cuyu langsung memegang tangan Chenan. Di sini pun Chenan langsung merespon, hei penyihir, jangan membawaku dalam masalahmu. Melihat hal itu, Sima Lingkong pun komplain kalau dia sudah bertunangan dengan Putri. Dan jangan sampai Putri mempermalukan keluarga kerajaan. Mendengar itu pun Putri menjawab, aku tidak akan pernah menikahimu. Tuan Putri, pertunangan ini sudah ditentukan oleh Yang Mulia. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi wanitaku. Sambil berkata seperti itu, Sima Lingkong pun ingin memegang tangan Putri. Tapi Chenan di sini langsung memegang tangan itu. Sima Lingkong pun marah karenanya. Ini dia mencoba untuk menyerang Chenan. Tapi Putri Chu segera melarangnya. Sima Lingkong pun berkata kepada Chenan kalau Chenan ini hanyalah pria yang berlindung kepada wanita. Chenan pun menjawab, apakah seorang pria harus sepertimu, menguntit di belakang wanita?
Mendengar perkataan itu pun Putri langsung berkata, perkataan yang bagus sambil menjulur lidahnya. Bagu-bagu juga ikut. Karena si Malingkong melihat bagu-bagu menjulurkan lidah, si Malingkong pun tertarik kepada bagu-bagu Biu. Dan dia menginginkan bagu-bagu, kemudian menanyakan kepada Chenan, berapa harganya? Chenan pun menjawab, tidak dijual, dia adalah saudaraku. Si Songong ini tetap maksa Biu untuk mengambil bagu-bagu. Dan dia mendekati bagu-bagu untuk memintanya ikut dengannya. Tapi di sini malah bagu-bagu merasa risih karenanya dan takut. Baku. Melihat hal itu, si Malingkong pun menjadi marah, kemudian mencekiknya. Sampai dia bilang binatang tengik, langsung mengeluarkan kekuatannya dan melemparkannya. Dasar orang songong bener nih. Melihat kejadian itu pun Putri Cuyu marah dan menyuruh pergi si Malingkong. Pergi dari sini. Si Malingkong pun pergi akhirnya Biu. Walaupun dengan perasaan yang sangat kesal Biu. Melihat bagu-bagu dalam keadaan lemah seperti itu, Putri Cu pun membawanya dan meminta izin kepada Senan untuk membawanya ke tempatnya. Senan pun membolehkannya Biu. Nampak di sini Senan sangat kesal dengan pria tadi Biu. Benar saja Biu, nampak di sini si Malingkong sangat marah sekali kepada Senan Biu. Dia sangat ingin sekali membunuhnya dan memberikan makan kepada Tuntian katanya. Tuntian itu adalah naganya Biu. Dia memanggil pelayannya Biu. Tapi nampak di sini pelayannya hadapnya salah Biu dan dia memarahinya. Nampaknya pelayan ini buta Biu. Dia menyuruh pelayannya agar segera mengambilkan anggur untuknya. Pelayannya itu langsung segera pergi meninggalkannya dan mengambilkan anggur untuknya. Di sini nampak pelayan itu menyuruh pelayan yang lain untuk mengambilkan anggur untuknya Biu. Orang itu pun berkata kepada pelayan yang lain, Tuan muda sekarang sedang kesal, cepat ambilkan anggur untuknya. Jangan kamu buat masalah sendiri. Tidak selang lama pelayan yang tadi itu terjatuh Biu. Nampaknya ada yang menyerangnya. Di sini pelayan itu juga diserang seseorang Biu. Dan di tempat yang berbeda, si Malingkong pun mulai kesal karena anggur yang dimintanya tidak jalan datang juga. Dia berpikir ternyata anggur yang dimintanya diantarkannya ke sini. Nampak seekor anjing Biu sedang kencing dia. Dan ketika si Malingkong meminum minuman itu, si Malingkong pun marah Biu. Minuman apa ini? Baunya seperti cuka. Jangan-jangan dikasih kencing anjing ini Biu. Dan ketika dia mau duduk pun kursinya patah Biu. Rasakan. Dan nampak tadi dia melihat kaki diranjang Biu. Dan tidak selang berapa lama, ternyata ada yang terlempar keluar Biu. Ternyata dia adalah manajer yang tadi Biu, yang buta tadi. Hantu, kata si Malingkong. Dan ternyata Biu, nampak Chenan yang ada di atas rumah itu Biu. Ternyata semua ini kerjaannya Chenan Biu. Di tempat yang berbeda kita diperlihatkan baku-baku yang sedang makan Biu. Nampaknya baku-baku sudah pulih nih. Makan terus saja kamu. Dan dia disuruh pergi tidur oleh Putri Cu. Tapi di sini dia melihat sesuatu. Nampaknya dia melihat boneka naga Biu. Putri Cu pun melarangnya. Tapi di sini bagu-bagu menunjukkan ekspresi imutnya lagi Biu. Dan itu membuat Putri Cu sangat terpesona Biu. Bagu-bagu. Akhirnya Putri Cu pun membolehkan bagu-bagu itu berteman dan bermain dengan boneka itu. Baku, katanya. Apakah kamu suka, kata Putri Cu. Baku. Ini adalah boneka pembelian guruku, kata Putri Cu. Dan Putri Cu pun menggunakannya untuk alat negosiasi agar baku-baku mau tidur di tempatnya beberapa hari ini. Dan Putri pun menyogoknya dengan makanan, minuman, dan boneka serta fasilitas yang ada di kamarnya agar baku-baku berkenan tidur di kamarnya selama beberapa hari ini. Dan tidak tidur lagi di kamar Chenan Biu. Dan bagu-bagu menyetujuinya Biu. Pesona boneka cantik ini Biu. Keesokan harinya diperlihatkan di sini Chenan sedang menggambar peta istana Biu. Nampaknya Chenan semalaman sudah keliling istana Biu sampai bisa menggambar segitu detailnya istana ini. Tapi nampaknya tujuan utama Chenan adalah perpustakaan Biu. Dan datanglah Putri Cuyu dengan Putri Cuziang menghampiri Chenan Biu. Chenan pun mengeluh di sini, pagi-pagi udah mengganggu orang.
Bukankah ini untuk membantumu pulih, jawab Putri Cuyu. Lalu siapa yang membuatku kehilangan kekuatan, kata Zenan. Di sini Putri Cuziang pun nampak curiga Biu dengan lukisan-lukisan Zenan. Dan Cuziang pun bertanya kepada Zenan, benda apa itu? Dan Zenan pun menjawab, daripada aku nggak bisa tidur, mending aku menggambar aja. Mendengar kata itu pun, Putri Cuyu pun semangat langsung melihat gambarnya. Ketika dilihat gambarnya ternyata... Ternyata gambarnya seperti ini, Biu. Gambar apaan ini? Kemudian Zenan menunjukkan gambar yang lain lagi, Biu. Ternyata gambarnya sama aja. Kayak gitu juga, Biu. Gambar apaan coba itu? Cumanya jadi pertanyaan, tadi kan gambarnya gambar Dena, Biu. Kok bisa jadi berubah ya? Apakah ini trik Zenan ataukah dia hanya beruntung saja karena yang diambil ada lukisan yang lainnya? Nggak tahulah. Di sini pun Putri Xiang ingin mengobati Zenan. Karena Putri Xiang dan Zuyu masih menganggap Zenan ini kehilangan kekuatan internalnya, Biu. Nampak di sini Zenan ditusuk-tusuk, Biu. Dan Putri Cuziang pun bertanya, apakah kamu sudah merasakan aliran internalnya? Zenan pun selalu menggelengkan kepala. Dan akhirnya Xiang pun menggunakan jarum yang lebih besar, Biu. Dan Zenan melihatnya. Kemudian Zenan pun beralibi di sini. Aduh, Tuan Putri belum menikah. Takutnya tidak pantas satu kamar denganku, kata Zenan. Aku adalah wanita Sen dan memasuki ajaran Taoism. Sudah lama kehilangan rasa cinta dan juga tapi mempunyai kode etik, jawab Putri Xiang. Zenan pun menyela, tidak ada rasa cinta. Lalu pernikahanmu gimana? Wanita Sen tidak perlu menikah dan dia hanya setia kepada kerajaan Dongju, jawab Xiang. Di sini Bu Zenan masih menimbali lagi. Tuan Putri sangat cantik, saya disayangkan kalau tidak menikah. Ternyata langsung saja dia ditusuk Biu sama Tuan Putri dengan jarum yang gede tadi. Dan di sini nampak Putri Cuyu bertanya kepada mereka, gimana hasilnya? Zenan pun menghela nafas. Hasilnya masih negatif, ya iyalah, terus-menerus negatif. Soalnya memang Zenan ini menyembunyikan kekuatannya. Dan Putri Xiang pun bertanya kepada Zenan, ini nampak aneh. Kenapa kamu tahu bahasa kuno, tapi tidak tahu bahasa sekarang? Di sini pun Zenan menjawab, Biu, aku harus belajar dan beradaptasi dengan era saat ini. Mendengar kalimat itu pun, Xiang pun kaget. Era saat ini, katanya. Kemudian Cuyu pun menawarkan dirinya sebagai guru pelajaran Zenan untuk belajar bahasa yang sekarang. Karena dia tidak ingin punya temannya bodoh, katanya. Zenan dan kakaknya pun menyetujuinya. Dan segera mereka ingin bergegas ke perpustakaan, Biu. Di sini Cuziang melarang Zenan meninggalkan mansion karena Zenan harus fokus pada pengobatannya, Biu. Benar saja, Biu. Zenan setiap hari diobati oleh Cuziang. Dengan ini, itu berbagai bahan obat dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dia dikasih obat pil dan sebagainya. Pil yang kecil sampai pil yang gede. Bermacam-macam cara sudah digunakan. Tapi belum ada hasilnya. Ya iyalah, tidak ada hasilnya. Soalnya Zenan memang sudah baik dan internalnya memang sudah kembali. Cuma Zenan aja yang berusaha menutupinya. Entah hal seperti ini sampai kapan. Hari berganti hari. Hari berganti hari, musim berganti musim. Tapi ternyata hasilnya masih zero, Biu. Sampai-sampai di sini Cuyu pun mengeluh, sudah begitu lama, tapi kenapa tidak ada hasil? Lupakan saja, kata Zenan. Menjadi orang biasa pun tidak apa-apa. Mendengar itu pun, Cuziang pun langsung berdiri. Dan dia mengatakan, tidak boleh. Entah apakah Cuziang ini terlalu khawatir dengan Zenan, ataukah Cuziang ini sebenarnya sudah mengetahui bahwa Zenan ini hanya berpura-pura. Kita lihat aja Biu nantinya. Sudah Biu, cukup sekian. Sampai jumpa lagi.